Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara seminar online Kawan Lama Sejahtera yang bertemakan Smart and Safety Ways to Face the New Normal. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, tetap semangat dan berkarya dalam menghadapi fase new normal ini. Pertama-tama ingin izin dulu untuk melepas masker, dan karena di Kawan Lama ini juga kita sudah melaksanakan protokol physical distancing, jadi saya akan lepas maskernya agar lebih lancar acaranya ya Bapak Ibu. Nama saya Aulia Adriani dari Divisi Marketing PT Kawan Lama Sejahtera. Izinkan saya untuk memandu acara seminar online pada hari ini. Kemudian kemarin Bapak Erick Thohir yang telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah mengumumkan bahwa vaksin sedang dikembangkan dan diharapkan hasil uji klinisnya akan tersedia di bulan Januari 2021. Dan untuk saat ini kita harus tetap menjaga agar kita semua dapat beraktivitas dengan tetap aman. New normal telah kita jalang untuk kembali diisi aktivitas produktif yang patuh pada protokol kesehatan. Tidak hanya ada kesadaran individu, ragam fasilitas cerdas pendukung new normal haruslah disediakan untuk hasil terbaik. Contohnya, kita ada kamera suhu tubuh cerdas yang sanggup menginspeksi orang banyak sekaligus, peralatan terbaik ber-APD lengkap untuk menjamin lingkungan higienis, dan lain-lain. Dan pada sharing session Kawan Lama hari ini, kita juga akan membahas kiat cerdas dalam menghadapi fase new normal bersama dengan para narasumber kami hari ini. Di sini telah hadir bersama kami Bapak Johannes Joko, selaku tenaga ahli kantor staf Presiden, Koordinator Komunikasi Relawan Gugus Tugas COVID-19. Selamat siang Pak Johannes Joko. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita juga ada Bapak Albert Primusanto selaku Direktur PT Kawan Lama Sejahtera. Selamat siang Pak Albert. Selamat siang Aulia. Selamat siang Pak Joko, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. And we also have Mr. Stephen Shi as Senior Project Sales Representative, Hikvision from China. Good afternoon, Mr. Stephen. Good afternoon, everyone. This is Stephen from Hikvision. Thank you for joining us today. Dan kita juga ada Bapak Yosua Pohan Iskandar selaku Product Manager Automation Division PT Kawan Lama. Selamat siang Pak Yosua. Ya, selamat siang semuanya. Saya Yosua dari Automation Kawan Lama. Selamat siang Pak. Dan terakhir kita ada Bapak Rainer Raditya selaku Product Manager Cleaning Equipment PT Kawan Lama. Selamat siang Pak Rainer. Ya, selamat siang Bu Aulia dan teman-teman sekalian semuanya, Pak Joko, Pak Albert. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Oke. Sebelum mengawali acara siang ini, mari kita dengarkan patah kata sambutan dari Bapak Albert Primusanto selaku Direktur PT Kawan Lama Sejahtera. Silakan Pak Albert. Baik, terima kasih Aulia. Izinkan saya membuka masker sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas nama PT Kawan Lama Sejahtera, Bapak Ibu sekalian berkenan hadir memenuhi undangan kami pada siang hari ini dalam sesi online. Bagaimana kita nanti akan menyikapi kondisi yang kita sebut sebagai new normal ini. Tentu saja kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan sampai siang hari ini dan kita masih bisa bersilaturahmi atau bertatap muka walaupun tidak secara langsung, kita menggunakan teknologi secara jarak jauh. Maka kami sungguh sangat menghargai kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama dengan kita nanti di sini mendiskusikan beberapa hal yang akan dibicarakan. Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang disampaikan oleh Saudari Aulia, moderator kita,
kita mendengar dan kita mengetahui beberapa hari yang lalu Pak Jokowi sudah membuat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi satu tim. Itu artinya apa? Artinya kita diharapkan mulai berproduksi, mulai produktif, mulai bergerak secara ekonomi, tetapi kemudian juga harus tetap memperhatikan dan menjaga kesehatan atau kita mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 yang lebih besar. Namun kita juga membaca ironisnya di banyak tempat, di beberapa perusahaan sudah mulai tumbuh klaster-klaster baru di mana penularan penyakit ini juga ditemukan. Oleh karena itu, PT Kawan Lama Sejahtera sebagai sebuah perusahaan penyedia peralatan industri yang telah berusia 65 tahun saat ini, merasa terpanggil untuk bisa memberikan sedikit sharing ataupun kontribusi juga bagi Bapak Ibu sekalian, para pelaku industri, customer-customer kami, partner-partner kami yang selama ini kita berhubungan secara bisnis, tetapi hari ini kita coba bicara dari sudut pandang produk, tetapi juga dari sisi bagaimana kita sama-sama menyikapi situasi seperti ini yang kami juga mengalami tidak mudah. Karena Kawan Lama Group dengan jumlah karyawan sekitar 40.000 di seluruh Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama seperti yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang terhormat Pak Johannes Djoko dari Kantor Staf Presiden yang berkenan menjadi salah satu narasumber dan mungkin nanti akan men-sharingkan bagaimana pemerintah menginginkan kita dari dunia industri ini untuk bergerak di tengah situasi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kami berterima kasih kepada partner kami. Thank you very much, Mr. Steven Shi. Welcome and then thank you for your sharing today. Dari Hikvision, beliau khusus datang untuk kemudian men-sharingkan juga pengetahuan dan informasinya. Tentu saja didukung nanti oleh tim dari kami, dari bagian produk Kawan Lama, khususnya terkait dengan produk kebersihan, cleaning, dan juga dari produk-produk penanganan COVID ini. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, harapan dari kami dengan adanya seminar ini hanya berupa awalan. Apabila nanti pada saat kami menyampaikan informasi Bapak Ibu ingin kami juga lebih banyak lagi menyampaikan di perusahaan Bapak Ibu sekalian, dengan senang hati kami akan melakukannya, entah itu melalui online atau kalaupun secara terbatas kita bisa mendatangi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Intinya yang kami harapkan informasi yang hari ini kita dapatkan semoga dapat disebarluaskan kepada semakin banyak orang, bukan hanya untuk di perusahaan tetapi tentu saja di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sebuah keluarga maupun individu masing-masing. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PT Kawan Lama Sejahtera. Selamat mengikuti seminar online ini. Semoga apa yang kami bagikan pada hari ini dapat sungguh berguna. Dan akhirnya semoga kita semua selalu sehat, sekaligus tetapi juga kita selalu atau semakin produktif di dalam bekerja dan berusaha. Mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti seminar ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Albert atas sambutannya. Memang untuk menangani hal yang luar biasa seperti kejadian pandemik ini perlu kerjasama dari semua pihak ya Bapak. Kita sebagai penyedia peralatan industri berusaha untuk dapat maksimalisasi peran kita dalam menangani hal ini. Baik, sebelum kita masuk ke Bapak Johannes Djoko, kita akan lihat video berikut ini. Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru.
Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Pandemi COVID-19 telah membentuk kesadaran akan kebiasaan baru yang positif untuk kita semua. Memasuki fase new normal, jaga terus kebiasaan positif itu untuk berkegiatan kerja yang aman. Kawan lama siap mendukung Anda dengan solusi peralatan berkualitas yang dimiliki. Memasuki area gedung perkantoran, pastikan Anda tertib pada protokol keamanan yang ada. Seperti melakukan pengecekan suhu tubuh, dan juga melakukan langkah sterilisasi virus dan bakteri menggunakan fasilitas yang disediakan. Penggunaan lift juga jadi hal yang wajib diperhatikan. Pastikan lift tidak melebihi kapasitas, jaga jarak aman dengan mengikuti tanda-tanda yang tersedia, jangan gunakan tangan untuk membuka pintu ruangan. Pastikan jarak kursi kerja telah sesuai dengan protokol keamanan yang ada. Dan siapkan perlengkapan kebersihan pribadi seperti tisu basah antiseptik. Menjaga seluruh area gedung dan fasilitas kantor tetap bersih dan higienis adalah kewajiban. Pembersihan kotoran dan debu hingga sterilisasi virus dan bakteri ke seluruh area dan fasilitas kantor harus dilakukan secara berkala sesuai standar keamanan yang ada. Bersama kawan lama, ayo kita bangun kesiapan untuk aman berkegiatan pada fase new normal. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya tidak membuang waktu lagi, kita mendapatkan kehormatan untuk bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Johannes Joko mengenai implementasi protokol kesehatan di era new normal yang sesuai untuk tempat kerja dan industri. Kepada Bapak Johannes Joko, kami persilakan.
Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan dalam kesempatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, para pelaku industri di seluruh Indonesia dan para mitra dari Kawan Lama Sejahtera. Sebelumnya saya ingin men-share, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita melihat sedikit flashback ke belakang tentang bagaimana COVID ini terjadi. Mohon maaf Bu, kira-kira waktu saya berapa menit ya Bu ya? Sekitar 20 menit Pak. Oke, baik, 20 menit. Baik, Bapak Ibu dan rekan, saya ingin flashback kronologis. Saya ingin jelaskan pada tanggal 31 Desember 2019, WHO itu menerima laporan terkait COVID-19 pertama kali dari pemerintah Cina. Secara resmi mereka tanggal 31 Desember. Tetapi perkiraan kami, COVID ini sudah mulai menular, mulai menginfeksi Wuhan di Cina itu diperkirakan sekitar awal bulan Desember. Kemudian tanggal 2 Maret untuk pertama kalinya di Indonesia, Presiden secara resmi mengumumkan pasien 01 dan 02 yang pasiennya Bapak Ibu semua tahu itu dari Depok. Kemudian tanggal 11 Maret 2020 WHO secara resmi mengumumkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Kemudian tanggal 13 Maret 2020 Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dan kurang lebih sekitar 2 minggu kemudian secara resmi Presiden mengambil langkah kebijakan untuk melaksanakan PSBB, pembatasan sosial skala besar. Kemudian kemudian di tanggal 13 April 2020 COVID-19 itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan pada tanggal 29 April gugus tugas percepatan penanganan COVID itu membentuk aplikasi BLC Bersatu Lawan COVID. Ini merupakan integrasi database di seluruh Indonesia, dan ini yang Bapak Ibu bisa lihat hasilnya per hari ini. Kurang lebih jumlah penderita COVID itu ada secara positif terkonfirmasi 91.000 lebih, kemudian yang sembuh 50.000 dan yang meninggal sekitar 4.459. Ini adalah data terakhir, dan data ini terjadi karena ada aplikasi BLC yang secara real time itu selalu diupdate kepada masyarakat melalui pengumuman resmi gugus tugas setiap jam 4 sore. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, apa yang terjadi dengan situasi COVID-19 ini? Kita dalam situasi COVID-19 ini sangat menyadari bahwa telah terjadi kenaikan angka kemiskinan. Indonesia sendiri melalui Kadin kemarin sudah memperkirakan skenario berat itu akan terjadi kurang lebih pertambahan jumlah miskin itu 1,16 juta. Itu skenario berat, tetapi skenario sangat berat itu dimungkinkan sampai 3,78 juta orang akan masuk dalam area garis kemiskinan. Kemudian akan terjadi penambahan pengangguran. Dalam situasi skenario-nya adalah 2,92 juta orang, skenario beratnya. Tetap skenario yang sangat berat sangat dimungkinkan bila COVID ini tidak ditangani dengan baik, itu akan terjadi kurang lebih 5,23 juta pengangguran. Dan yang ketiga adalah dampak dan tantangan yang kita hadapi hari ini, bahwa telah terjadi percepatan disrupsi sosial berupa perubahan pola hidup, di mana Bapak Ibu dan kita saat ini, saya dan Bapak Ibu juga mengalami ini. Kita harus melakukan rapat secara online, kemudian anak-anak kita harus belajar di rumah dengan online, kemudian bahkan sekarang orang untuk ke rumah sakit juga agak khawatir, akhirnya mereka melakukan berobat dengan online, dan orang untuk keluar rumah itu juga lebih memilih lebih banyak belanja online. Di satu sisi ada yang turun, tapi di sisi lain ada yang naik. Yang keempat adalah tantangan yang akan kita hadapi bersama adalah ancaman kelangkaan pangan. Dan ini sudah disampaikan oleh Presiden pada rapat terbatas Kabinet tanggal 13 April. Kenapa? Karena COVID-19 ini adalah pandemi global, dan semua negara di seluruh dunia tahu benar resiko dan tantangan yang dihadapi ke depan, sehingga mereka semua hari ini sedang mempersiapkan, mengamankan stok pangan
masing-masing, sehingga Indonesia harus mengambil satu langkah-langkah cepat untuk bisa mengatasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan ke depan, yaitu Bapak Presiden dengan menyiapkan food estate di Kalimantan dan juga mendorong terjadinya kemandirian ketahanan pangan di masyarakat. Dan yang kelima adalah hari ini kita semua akhirnya membatasi diri kita untuk melakukan mobilitas karena ada kekhawatiran kita terinfeksi, dan yang berakibat adalah interaksi sosial akan lebih terbatas. Dunia sudah tidak sama lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua setelah COVID-19 hingga vaksin ini nanti ditemukan. Dampak dari semua kondisi itu adalah kita membagi menjadi 3. Ada dampak darurat kesehatan, kemudian ada dampak darurat sosial, kemasyarakatan, terjadinya penambahan angka kemiskinan, adanya kemungkinan kerawanan sosial, dan yang ketiga adalah darurat ekonomi. Ketiga hal ini harus kita atasi bersama, kita harus berkolaborasi, dan kami merumuskannya dalam metode kolaborasi pentahelik berbasis komunitas. Siapa saja komunitas yang terlibat dalam kondisi penanganan ini adalah yang pertama adalah pemerintah, kemudian komunitas, kemudian dunia usaha, media, dan akademisi. Apa tugas mereka masing-masing? Tugasnya adalah pemerintah, kami yang saya kebetulan sekarang berada dalam pemerintahan, kami menyiapkan segala regulasi, aturan, dan protokol kepada masyarakat, memberikan arahan-arahan kepada masyarakat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian komunitas-komunitas, organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi kemasyarakatan, itu kita harapkan berperan untuk mendorong perubahan perilaku di level individu sehingga tercipta norma sosial, kemudian tercipta kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Dari dunia usaha yang terutama komunitas Bapak Ibu saat ini, kami sangat mengharapkan sekali untuk bisa menjalankan protokol kesehatan di level masyarakat ini secara kolektif. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian di akademisi, kita berharap terus di teman-teman dunia pendidikan, dunia para akademisi, para cendekia dan intelektual, hari ini mereka terus bekerja mengkaji data, fakta di lapangan, terus melakukan uji coba, riset untuk menjadi bahan pengambilan keputusan baik secara kolektif di pemerintahan maupun kolektif di masyarakat. Dan yang terakhir adalah kita berkolaborasi dengan teman-teman media agar seluruh yang menjadi kebijakan pemerintah, protokol maupun cerita-cerita optimisme itu bisa terus diamplifikasi di masyarakat sehingga masyarakat hari ini memiliki optimisme, memiliki keyakinan, solidaritas, dan gotong royong untuk melewati COVID-19 ini. Kurang lebih sebenarnya strategi besar yang dipersiapkan pemerintah adalah bisa saya rumuskan dengan satu kalimat ini. Di saat bersamaan masyarakat jangan terpapar, masyarakat jangan terpapar dari virus corona, tetapi di saat bersamaan masyarakat jangan terkapar. Apa artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua? Jadi virus corona ini sebenarnya menciptakan sebuah krisis kesehatan di mana infeksi virus corona itu terjadi dengan sangat cepat sekali, sementara di satu sisi vaksin, obat itu belum ada, dan kita memiliki keterbatasan layanan kesehatan. Maka yang perlu dilakukan adalah kita harus menekan agar kurva positif pertambahan jumlah yang terinfeksi corona itu tidak melebihi dari garis batas. Jadi kalau kurva garis batasnya itu tidak melebihi garis batas dari jumlah pelayanan kesehatan, jumlah rumah sakit, jumlah ICU yang kita miliki di seluruh Indonesia. Tentu dengan melakukan ini ada konsekuensi terhadap sektor ekonomi, di mana ekonomi akhirnya berhenti karena orang diminta untuk isolasi mandiri, kemudian menahan untuk tidak keluar. Dan kondisi ekonomi ini berakibat pada akhirnya bisa merembet pada situasi keuangan. Dalam posisi kondisi tersebut, maka apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah mempersiapkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan darurat kesehatan. Tujuannya adalah sederhana, menjaga agar yang sehat tidak terpapar. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini yang sehat, yang bisa beraktivitas dengan baik, itu jangan sampai terpapar virus corona. Karena memang fakta di lapangan hampir lebih dari 50% penderita COVID-19 itu bisa dikatakan statusnya adalah OTG, orang tanpa gejala, tampaknya sehat-sehat saja, tampaknya kuat-kuat saja, tapi pada kenyataannya sebenarnya dia terinfeksi corona.
Nah, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Secara prinsip kami selalu tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan 3 hal ini. Yang pertama, kalau misalnya virus corona ini kita hadapi tanpa kita melakukan treatment tindakan apapun, maka risiko tertular itu adalah kurang lebih 30%. Tetapi apabila kita melakukan cuci tangan dengan sabun, maka kemungkinan kita tertular itu 19,5%. Kalau kita menggunakan masker, jadi siapapun, karena dulu kita juga sempat WHO sempat menyarankan yang menggunakan masker hanya yang sakit, kemudian dinamis berubah, semua orang harus menggunakan masker. Kalau kita menggunakan masker hari ini, maka kurang lebih 16 kemungkinan risiko tertular itu hanya 16,5%. Kalau keduanya dilakukan secara bersamaan, kita rajin membersihkan tangan baik dengan sabun maupun menggunakan cairan alkohol atau apapun yang mengandung alkohol 70%, kemudian kita menggunakan masker, maka risiko tertular itu 10,7%. Kalau misalnya kita melakukan physical distancing, jaga jarak 1 meter, itu kurang lebih yang tertular, risiko tertular 4,5%. Apa yang terjadi kalau tiga-tiganya dilakukan secara bersama? Protokol kesehatan ini dilakukan secara konsisten dan disiplin, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, maka yang terjadi adalah kemungkinan risiko tertular itu hanya 1,6%. Dan inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Pemerintah sendiri juga pada saat ini sudah melakukan penanganan darurat kesehatan dengan melakukan tujuannya adalah menyembuhkan yang sakit agar sehat, melakukan tindakan-tindakan agar yang terinfeksi itu bisa segera sembuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pada kurang lebih kurun waktu hampir sekitar 4 bulan sejak awal Maret COVID ini dinyatakan ada di Indonesia, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sangat signifikan. Di antaranya penambahan pelayanan kesehatan, misalnya seperti Wisma Atlet, dan kita masih bersyukur dan semoga ini tidak menjadi kekhawatiran kita. Wisma Atlet itu dipersiapkan untuk kurang lebih 20 ribuan orang, tetapi sampai hari ini Wisma Atlet itu maksimal hanya digunakan di angka 2.000. Artinya kita tidak berharap Wisma Atlet digunakan karena Wisma Atlet adalah sebagai rumah sakit darurat. Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit di Pulau Galang, kemudian di beberapa wisma haji, kemudian sarana-sarana mes-mes pemerintah itu di beberapa kota juga sudah dipersiapkan untuk menjadi rumah sakit darurat. Kemudian dari sisi laboratorium rujukan nasional yang dulunya di awal Maret kita hanya punya 2 lab yang mampu melakukan pengecekan PCR, hari ini kurang lebih kita memiliki hampir 269 lab yang mampu melakukan pengecekan PCR, ditambah dengan mungkin akan tambah 24, jadi angka lab yang mampu melakukan pengecekan PCR itu mendekati angka 300 lab di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana langkah yang dilakukan, strategi yang dilakukan pemerintah agar menjaga agar masyarakat tidak terkapar? Pemerintah sendiri secara presiden sudah menginstruksikan kepada kami dan seluruh jajarannya untuk melakukan efisiensi terhadap pembelanjaan dan melakukan efisiensi belanja negara dan melakukan pemotongan. Jadi hampir saat ini terjadi pemotongan anggaran di seluruh kementerian dan semua difokuskan untuk pemotongan tersebut untuk melakukan penanganan COVID-19. Dan totalnya hampir saat ini pemerintah menganggarkan 695,2 triliun, itu terbagi untuk kurang lebih ada 6 sektor, yaitu sektor yang pertama adalah kesehatan 87,55 triliun, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral, dan Pemda. Kurang lebih ini skemanya Bapak Ibu, nanti kalau memang perlu kita akan bicarakan lebih lanjut, karena cuma keterbatasan waktu saya akan skip ini. Baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kondisinya hari ini COVID-19 ini sangat bersifat dinamis. Kenapa sangat bersifat dinamis? Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berani mengklaim mereka benar-benar bersih dari COVID. Karena pada kenyataannya, misalnya ketika China kemarin menyatakan bersih dari COVID, ternyata pada saat tertentu Beijing juga angka penderita COVID-nya juga naik. Australia juga seperti itu, Amerika bahkan terus bertambah. Hampir bisa dikatakan COVID-19 ini bersifat sangat dinamis. Bagaimana dengan situasi yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia kalau kita lihat pemerintah sekarang membagi dengan 4 zona. Zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Nah, dalam kondisi itu ada kota-kota yang
yang tidak ada yang zona merah, dia turun statusnya menjadi zona kuning, kemudian zona kuning ada yang naik menjadi merah, dan ini terus menerus bergerak. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah kita jangan lengah, tetap waspada, kemudian kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, karena hanya inilah yang menjadi satu-satunya cara kita untuk menghadapi COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia. Ini kurang lebih Bapak Ibu dan rekan-rekan peta zonasi risiko per kota kabupaten. Kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat per 31 Maret, itu ada 108 daerah kota kabupaten yang berisiko. Kemudian ada 166 risiko sedang, 138 risiko rendah, dan 102 tidak terdampak. Tapi pada kenyataannya dari waktu ke waktu kita melakukan pemantauan, risiko tinggi itu kita harus syukuri per 5 Juli kemarin itu mulai menurun, dari 108 menjadi 55, tetapi di daerah oranyenya yang 166 di awal 31 Mei, hari ini menjadi 180. Kalau Bapak Ibu lihat dari peta ini semua, maka dari diagram ini akan kelihatan sekali bagaimana dinamisnya situasi kondisi status COVID di kota kabupaten di seluruh Indonesia, dan ini yang harus kita waspadai terus-menerus di wilayah kita masing-masing. Bagaimana dengan sektor industri? Dengan sektor industri, kalau kita mau cek, pertama kali klaster industri itu teridentifikasi itu di klaster Sampurna di Surabaya, dan memang awalnya kurang lebih 65 karyawan positif COVID-19. Saya betul-betul ingin memberikan garis bawah dalam klaster industri ini, karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin dalam menangani COVID ini kemudian industri kita shutdown, kita paksa untuk tidak bergerak, karena itu akan banyak risiko efek domino yang terjadi. Maka semangatnya adalah kita harus tetap aman untuk menghadapi COVID-19 ini, aman dan sehat, tetapi pada saat bersamaan kita harus tetap produktif. Ini adalah dua hal yang betul-betul harus kita perhatikan, dan ini yang kemarin dalam istilah bahwa Presiden itu adalah rem dan gas. Jadi pada saat tertentu dan kapan waktunya kita harus bisa mengerti kapan kita memainkan rem dan kapan kita memainkan gas. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya ingin memberikan catatan benar dengan industri ini. Kenapa? Industri ini misalnya contoh di klaster Sampurna. Klaster Sampurna itu para pegawainya itu berasal dari berbagai daerah, bukan hanya dari Surabaya dan Sidoarjo. Ada yang dari Gresik, ada yang dari Malang, ada yang dari Jombang. Mereka bekerja di Surabaya, tapi pada waktu weekend mereka balik ke wilayahnya masing-masing. Awalnya karena memang OTG, orang tidak mengidentifikasi, tapi karena ada 1-2 orang yang akhirnya masuk rumah sakit dan diidentifikasi positif, maka dilakukanlah pengecekan terhadap seluruh karyawan di Sampurna, dan ternyata cukup menimbulkan Sampurna ini menjadi sebuah klaster baru yang cukup menjadi perhatian dan ternyata menyebar cukup cepat di Jawa Timur. Bagi rekan-rekan yang di dunia industri, bahwa penanganan protokol kesehatan ini yang perlu diperhatikan bagi kami adalah tolong benar-benar diperhatikan pada saat jam istirahat. Kenapa saat jam istirahat? Tentu pada saat masuk mungkin protokol kesehatan masih bisa dijalankan dengan aturan dan peraturan-peraturan perusahaan. Dari pihak perusahaan, SDM maupun apapun, mereka bisa mempersiapkan orang wajib cuci tangan, kemudian bisa dicek suhu, itu bisa dilakukan menggunakan masker tanpa kelihatan. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah ketika jam istirahat. Kenapa jam istirahat ini perlu kita perhatikan? Karena pada saat jam istirahat ini, banyak dari para karyawan itu suka ngobrol, berkumpul, ngobrol, lalu ngerokok tanpa disadari. Karena kalau ngerokok kan nggak mungkin pakai masker gitu kan. Masker dilepas, ngerokok, lalu berbincang-bincang. Tanpa disadari, inilah sebenarnya salah satu yang paling berbahaya terhadap kemungkinan penularan COVID-19. Pemerintah sendiri sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan 3 surat edaran. Yang pertama adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 27 Maret 2020, bagaimana melakukan pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Nanti melalui teman-teman kawan lama,
Bapak Ibu bisa minta file ini, nanti silahkan dipelajari. Kemudian pada yang kedua juga sudah ada surat edaran Menteri Perindustrian nomor 4 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan masyarakat COVID-19. Kemudian dari gugus tugas memperkuat lagi dengan surat edaran gugus tugas nomor 8 tahun 2020, pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di wilayah Jabodetabek. 3 surat edaran ini pada prinsipnya adalah saling melengkapi, saling memperkuat. Dari Kementerian Kesehatan itu memberikan rambu-rambu bagaimana menghindari COVID, kemudian dari Kementerian Perindustrian sebagai turunan mendetailkan bagaimana COVID khususnya kalau Kementerian Kesehatan tadi tempat kerja secara umum, Kementerian Perindustrian itu untuk industri, dan di gugus tugas itu memberikan panduan bagaimana membagi agar di tempat industri itu bisa menjalankan protokol kesehatan dengan lebih baik. Dalam kesempatan ini saya juga mohon bantuan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di para mitra dari Kawan Lama Sejahtera. Ada beberapa hal yang saya mohonkan bahwa mari kita menghadapi COVID-19 ini dengan memaknainya secara spiritual, secara semangat kemanusiaan, bahwa ini adalah tugas kemanusiaan kita bersama. Saya punya beberapa teman-teman Muslim itu selalu mengatakan kepada kami bahwa ini adalah bagian kita menghadapi COVID-19 ini adalah bagian dari jihad kemanusiaan. Saya yang Nasrani memaknainya bagaimana kita menghadapi COVID ini dan kita bekerja bersama untuk gotong royong ini sebagai sebuah jalan salib kemanusiaan. Ini yang perlu benar-benar kita maknai bersama, bahwa permasalahan COVID ini bukan hanya permasalahan satu kelompok, satu agama, golongan, bangsa, bahkan ini adalah permasalahan global. Maka ada beberapa hal yang saya sangat harapkan dalam pertemuan ini. Ingin saya sampaikan titik pesan adalah bantu kami untuk bisa tetap melakukan edukasi, tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, lalu membersihkan tangan dengan sabun dan atau cairan apapun yang mengandung alkohol 70%. Kemudian mari kita bersama-sama bergotong royong untuk memastikan masyarakat di sekitar kita terpenuhi kebutuhan pangannya, karena dengan kondisi COVID ini banyak sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan di sekitar kita yang harus kehilangan pekerjaannya. Kemudian mari kita bantu pendataan untuk masyarakat di sekitar kita untuk saling menginformasikan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian mari kita bersama-sama membantu secara ekonomi, bergandengan tangan untuk saling menggerakkan ekonomi masyarakat agar memastikan tidak ada yang terkapar COVID-19 ini. Kemudian memastikan yang sehat tetap sehat, yang sakit didukung supaya pulih, dan saling menguatkan psikologi masyarakat di sekitar kita. Karena hanya inilah caranya kita disiplin, kita konsisten menjalankan protokol kesehatan untuk bisa menghadapi COVID-19. Dan yang terakhir sebagai penutup dari saya, Bapak Ibu, mungkin ini sekali lagi saya tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk mengajak Bapak Ibu, seluruh pelaku industri, para mitra Kawan Lama, ini adalah saat kita untuk, saya mengajak untuk kita bersama-sama untuk mencatatkan sejarah diri kita masing-masing, untuk menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, pahlawan bagi orang-orang dan keluarga yang kita cintai, bagi sesama kita, bagi bangsa kita, bagi peradaban kita. Hanya dengan 4 hal, cukup dengan menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menjaga stamina. Ini COVID-19 adalah operasi kemanusiaan terbesar, bukan saja oleh bangsa Indonesia, tapi operasi kemanusiaan terbesar yang pernah dijalankan oleh umat manusia. Dan kita harus tetap mampu melewati kondisi ini dengan terus produktif. Terima kasih, kurang lebih itu Mbak Ibu Moderator, mohon maaf saya agak kelamaan dari waktu yang diberikan. Ini menarik sekali loh Pak Joko, materinya ini benar-benar kita melihat bahwa tadi Pak Joko sampaikan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk kita bisa menghadapi COVID-19 ini bersama-sama ya Pak ya. Karena memang tidak ada satu negara pun yang berani menyatakan bebas dari COVID, dan pemerintah kita juga sudah mencoba agar masyarakatnya jangan terpapar virus tapi juga tidak terkapar gitu ya Pak Johannes Joko. Kami juga sudah kedatangan seseorang dari Hikvision China. Jadi Mr. Stephen yang akan sebentar lagi menyampaikan materinya, akan menyampaikan kondisi mengenai apa yang terjadi di China
menghadapi pandemi global ini dan apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau dan Hikvision China untuk cope dengan keadaan ini. Beliau akan memperkenalkan juga untuk high resolution, thermal camera, dan juga touchless access gate control. Yes, Mr. Stephen, are you ready? Okay. So firstly, good afternoon, everyone, for attend this meeting, online meeting. And also, it's my honor to sitting here to present our solution and our complaint. And also, thanks the Kawanama to operate this online seminar for everyone. So, okay. So firstly, I would like to talk about the Hikvision, our complaint, and what we do during the coronavirus in China and also in Indonesia. So now you see the screen is our headquarters in Hangzhou. So in the future, if you have a chance come to China, we would like to invite you to our headquarters to have a look as well. Okay, so firstly, I would like to share you a short video about Hikvision and our business and the brand image for you to have a comprehensive understanding about Hikvision. The ability to see is wonderful. It empowers us to build a better world. Home is where the heart is, where see our happiest memories take place. Even when you live alone, you can still find love and companionship. 阿姨，您昨天是不是一天没有出门了？担心你老毛病又犯了，过来看看你。Seeing a smile brings hearts closer. Edge technologies keep our workplaces safe, comfortable, and productive. Seeing a pass gives us a feeling of security. This has been a fascinating journey. We can see what it was like, where they came from, and where they go. People are already enjoying it. Seeing the journey taken by everyday commodities helps us build better businesses. Accidents may happen every once in a while. We hope to see that all is well at the end of the day. Seeing dangers and risks helps protect communities and keep people safe. We are on the road every day in the busy yet orderly flow. A safe travel experience from beginning to end makes us continually to enjoy living in the city. Seeing the right data at the right time enables a city to operate at its best, beyond just seeing. See far, go further. Okay, so thanks for watching. So next, who we are in the market? Actually, for Hikvision, we have a good position in the market. So for Hikvision, now we are the #1 video surveillance product provider in the world, and also we are in the ranking of the top 50 security company. We are ranking the #1, and we are also top in the top 5 of the Brand Finance Tech 100 in the 2019. So now, for this page, you can see that now we have set the framework network for what the company is trying to achieve in the future. Let me take a look at some fact that who we are. So the company was founded in 2001 and has experienced
constant growth over the last 18 years. In 2019, our annual revenue was about $8.6 billion USD. We are more than 40,000 employees around the world, and more than 19,000 highly skilled R&D engineers. It's meaning that half of our employees are working as R&D, and we say something about the innovation power of our company as well as we value. So we also have a global presence with the 59 international subsidiaries and the branch offices, and more than 100,000 partners across the global. Okay. So our business actually is about creating customer value through the innovation solution. Therefore, we have an amazing number of the engineers working for us, more than 19,000 engineers, almost half of the entire workforce. And for our investment in R&D is around 8% of our revenue each year. Establishing international R&D center is 11 R&D centers worldwide, 8 are in China, and so far we have 3 in Canada, and UK, and Australia. Asia Pacific region, we believe that 4,000 partners that we hope show another clear sign of our future in the innovation. So about our business area, with the video intelligence as our core business, we also provide a broad range of the security product for video surveillance across the control and alarm system, which are the 3 main segments in the market for the physical security, for the safety management. And Hikvision also provide the intelligent security solution applied with the AI technology, and that empowered end user with the new application and the possibility for the safe management. In addition to this, we offer intelligent vertical solution using both AI big data technology, which empower our customer and partner with a new application and ways of manage both the security and the business operation. Apart from our core business area, Hikvision has expanded rapidly in other areas such as a smart home and also robotic, automotive, electronic storage, and fire security. All those business are doing quite well, and we are increasing potential for the company to keep expanding in the new area. So see the international frame sales network. Adding or creating value is one of our high goal as a company, and it's very important element of the value creating is in the service. So we have now opened 59 regional subsidiaries and a branch office in all around the world. In total, we have several hundred offices around the world, and what means that you can find Hikvision employee all around the world. So we also have the 4 overseas regional logistics center to ensure timely global logistic and the distribution cover the Europe, North America, LATAM, and the Middle East. We have established the global network call center in 9 regions, as well as the maintenance center partner in more than 70 countries. So let's talk about the Indonesia. In the Indonesia, we now have 3 service centers in Jakarta, in the APL Tower, and in the Surabaya, there is a service center in the Baguan Center. And another is in Medan, Fortune 9 office building. We also have the service center. So if you have any service or the support need from us, you can directly call such a service center. And regarding the business 9, actually, we have as Hikvision is an IoT solution provider, we are not selling the individual product. So for different vertical or industry, we have the dedicated solution for
make the city smarter and safer society, that we have safe city solution, transportation, utility, energy, and mining. For the commercial, like retail, banking, financing, and the manufacturer, we can make their business more efficient and save the cost. And for the education, healthcare, we can use our solution to make the life more better. Okay, talk about the COVID-19. So actually, I would like to share some experience that in the past few months, what is COVID at the moment in China, because as we know, when China break out the virus, it was in the end of July, and it break out and it's go to the peak in the end of February, and they slow down, and the virus is almost gone in end of March. So in the this is last for 2 months. So during the 2 months, so what was the situation, and how government control, what is the technology and the method they use to control the virus, and what is the position of Hikvision, and how we can help the society to control the virus, that I would like to share some case for you. So actually, as you know, for Hikvision, we have one of the products about the thermal. So China is a country with a huge population in every city. So in the beginning, the virus break out in Wuhan, and so actually there's a strong policy that Wuhan is shut down. After that, actually other city is pay very high attention to control the virus. So the city, every enterprise, also the local government, they try as much as they can. What the slogan is, test more, and test more you can fight the virus. So they try to testing using the thermal temperature CCTV to deploy in the big population area, where has the big volume. So this is one scenario. Actually, when we talk about the fever scanning, it has 2 checkpoints that we need to be careful. One checkpoint is in the lobby area. When people will enter into a factory or enter into a building, it should be checked. If is there something happen with the person, then we will take the action to block him or send him back to home. So this is to avoid the people transmit. So in the lobby area, that we have such a device like thermal CCTV with the triple, or the thermal access control with the turnstile, that you can easily control the life in the control the employee when they enter into the office area. So what Hikvision do in the last 2 months for the China cases? So here is some the experience and the case study in China. This is one of the manufacturer produced the clothes in China. So what you can see this video in the lobby area for the security guard, before they enter into the manufacturer, it will scan by the thermal with a good efficient. And in the right side, this is the, Wuhan has built a new hospital, which is Huashen Hospital. So in the hospital, they also use the thermal. So everywhere, once there is the big people volume, the government and the enterprise will consider to use the thermal device to control the potential risk and the virus. Okay, next. Okay, in the China, actually, there are many manufacturer that is in the open area. So be sure the system, the temperature scanning system can work
they build a semi-tent for the system to can scan. They build the tent beside the factory to make the checking. Okay. In the left side, there's a motor factory in China. In the right side is China Tower, which is a tower operator. Because their working area is all in the outside, so they build a tent beside the project site to check the staff before they enter into the area. Okay, see this picture? Or the people, the visitor come into the police station to avoid the people transmission. In the right side is the case that in Chang'an automobile manufacturer in Chongqing. Because China, actually, I share an opinion. They have a policy. If you your factory or manufacturer get one case affected, then all the factory should shut down. So they take this compare with the cost of shutdown and the cost of the system, that they more prefer that do the good action to prevent there's any affected people and transmit. And this is the temporary checkpoint you can see anywhere actually in China in the outside area. This is a factory lobby and MRT, China MRT and LRT. When people enter, this kind of scenario is the place that people will have a big volume. If you use the thermal gun, actually it cannot afford. The thermal gun only work for 10 or 20 minutes. It will shut down because it's too hot. Keep working for a long time. And after China break out, actually the follower is like the Europe and the American and also Africa. So in those countries, Hikvision also have many effort to help the local partner and also government to control the virus. So here is a video for the global successful cases.
Okay, so after that, now actually in Indonesia we also have many successful case and working with Kawan Lama and do many POC for our customer. At the last, actually now like in MRT and also in the Transjakarta, we are keep testing, and if we also work with the local government, if there's a high risky people that we will firstly take action to keep it away and to check the temperature, double check the temperature and test it. So finally, I would like to also to share our successful story in Indonesia for the some account customer. Please wear a mask. Penerapan yang pertama dilakukan oleh pihak mall, kemudian dari pihak Hero melakukan double safety dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan alat thermal vision. Tentu saja sangat membantu karena kondisi saat ini keamanan dan kenyamanan pengunjung merupakan nomor satu bagi kami. Dengan adanya alat thermal dari Hikvision yang bisa membantu pengukuran suhu pengunjung tanpa kontak langsung, dan alatnya juga bekerja sangat cepat dalam hitungan detik sehingga tidak menimbulkan antrian. Sangat efektif sekali karena alat ini dapat membantu menyaring pengunjung apabila ditemui memiliki suhu yang abnormal. Akan ada alarm yang akan berbunyi jika ditemui suhu abnormal.
Okay, thanks everyone. Actually, this is all about my presentation. So for next, if you have any requirement, now the Kawanama is our authorized distributor for this kind of system. If you need any support, you can contact Kawanama for this kind of thing. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Stephen, for the explanation. So we become aware that for the big people volume, the thermo device becoming significant tools for now ya. Oke, jadi untuk kita sama-sama dapat semakin memahami pemaparan dari Mr. Stephen tadi, mari kita menyaksikan video berikut ini. Baik, oke. Selanjutnya masih berkaitan dengan penjelasan Mr. Stephen tadi, mari kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Bapak Yosua Pohan, selaku Product Manager Automation, Bapak dari PT Kawanama Sejahtera. Silakan Pak Yosua. Terima kasih Bu Aulia. Thank you juga untuk Mr. Stephen untuk sharingnya mengenai penggunaan teknologi terbaru di seluruh dunia dalam rangka menghadapi kondisi new normal saat ini. Oke, seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya, nama saya Yosua dan saya akan menjelaskan mengenai produk Hikvision yang kami sediakan melalui Kawanama. Oke. Ya, seperti yang sudah diperlihatkan melalui beberapa video tadi sebelumnya ya dari Mr. Stephen, teknologi visual thermal recognition yang kami tawarkan itu dapat menjadi solusi bagi kita untuk melakukan pengecekan atau screening awal dari keadaan suhu badan orang yang akan memasuki lingkungan kerja kita. Ya, di slide ini saya ingin menunjukkan bagaimana ketika ada beberapa orang masuk ya, kemudian dengan alat screening ini kita akan dapat secara cepat melihat suhu badan tiap-tiap orang. Hal ini dapat dicapai tanpa perlu adanya petugas yang secara dekat mengukur suhu badan kita. Jadi ketika alat ini mendeteksi seseorang memiliki suhu badan yang di atas normal, maka petugas dapat dengan segera ini memisahkan orang tersebut untuk dilakukan pengecekan dan tindakan lebih lanjut. Tadi mungkin disuruh pulang lagi, atau ternyata dia memang ada masalah, jadi harus pulang ke dokter. Oke. Kawanama menawarkan dua jenis solusi, yaitu mass thermal screening dan thermal access gate control, di mana implementasi dari kedua alat ini berbeda, namun bisa saling melengkapi, seperti yang tadi dilihat di video sebelumnya, apa yang kita pakai sendiri di gedung kantor Kawanama sendiri. Ya, jadi mass thermal screening dapat membaca suhu badan dari banyak orang sekaligus dalam satu layar, satu frame, dengan waktu yang sangat singkat. Jadi tidak mengganggu traffic antrian orang berjalan. Sedangkan thermal access gate control dapat melakukan pengecekan suhu terhadap satu orang secara bergantian dan sekaligus mengenalin siapa orang tersebut. Sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan membuka pintu akses atau membuka akses gate, atau bisa juga dihubungkan dengan database absensi karyawan. Oke.
Oke, sekarang kita bahas spesifik mengenai mass thermal kamera dulu. Ya, kamera ini memiliki resolusi thermal 384 x 288 pixel dengan sensitivitas di bawah 40 mK. Artinya, apa itu artinya? Itu artinya menjamin pengenalan suhu yang akurat namun minim noise ya. Kita tahu kamera itu biasanya ada noise ya. Kamera ini dapat mengukur suhu antara 30 sampai 45 derajat Celcius dengan tingkat keakuratan plus minus 0,5 derajat Celcius. Dan kalau itu masih dirasa kurang akurat, kita bisa juga nambahin aksesoris black body namanya, black body. Jadi ini bisa meningkatkan keakuratan dari 0,5 tadi menjadi plus minus 0,3 derajat Celcius. Keunggulan dari alat ini adalah dapat melakukan pemeriksaan secara simultan untuk banyak orang dari jarak jauh, yang ini ya kamera ini. Jadi tidak hanya mengenali suhu, tapi juga bisa memberi peringatan apabila melihat pada orang yang tidak memakai masker. Kemudian juga dapat memberikan peringatan audio visual kepada petugas ketika mendeteksi suhu badan manusia yang di atas normal. Oke, mungkin penjelasan teknisnya, teorinya sampai sini dulu. Kita lihat ya video ya mengenai kamera ini agar dapat lebih memahami aplikasinya gimana sih sama cara kerjanya. Oke, video pertama. Ini kameranya. Ini NVR-nya untuk recording. Nah, bisa dilihat. Saya mau tunjukin dulu di atas sini ada angka 128. Apa itu artinya? Adalah berapa jumlah orang yang terdeteksi hari itu. 14 adalah jumlah orang yang terdeteksi dengan suhu panas, 10 adalah yang terdeteksi tanpa memakai masker, dan sisanya adalah yang baik-baik saja. Oke, kita lanjut videonya. Ya, ketika ada orang lewat, kalau normal dia akan memberitahu semuanya normal, warna hijau. Kalau ada orang yang panas, akan dikasih tahu merah dan ada audio warningnya. Nah, kalau tidak pakai masker juga bisa muncul kuning seperti itu. Oke, bisa dilihat ya tadi cukup cepat ya. Ini juga ada video aplikasi di Jakarta ya. Tinggal lewat aja ke area measurement dalam jarak sampai paling jauh 7 meter, langsung terdeteksi. Bisa dilihat tanpa perlu adanya petugas satu-satu disetopin, diukur ya. Nah, ini video ini saya mau menjelaskan sedikit tentang yang tadi saya sebut ya. Tadi saya sebut tentang black body itu dari 0,5 menjadi naik akuratannya menjadi 0,3. Sebenarnya black body itu apa sih? Ini saya tunjukin ada kotak hitam di sini. Itu kotak ini bisa disetting suhunya. Kalau kita bilang kita mau 35 derajat Celcius, artinya permukaan kotak ini menjadi 35 derajat Celcius. Yang kemudian dilihat oleh kamera thermal, oh kalau 35 itu warnanya kuning, artinya warna-warna lainnya itu menjadi referensi. Seperti itu, berapa derajat suhunya. Ini bisa dilihat di lingkungan kerja, pabrik, begitu cepatnya, rapidnya pengenalannya, jadi tidak mengganggu traffic orang ya, tidak mengganggu antrian. Jadi kalau ada yang panas saja langsung diminggirin untuk di take action berikutnya. Oke, selanjutnya kita bahas spesifik tentang thermal access gate control. Ya, alat ini memiliki resolusi thermal 120 x 160 pixel dengan jarak ukur dari 50 cm sampai dengan 1,8 meter. Ya, dapat melakukan pengukuran juga dengan cepat. Satu orangnya paling cepat sampai 0,2 detik. Dengan akurasi plus minus 0,5 derajat Celcius juga. Ya, dapat yang ini karena ini akses gate control, jadi juga bisa menyimpan database foto karyawan, foto muka karyawan hingga 6.000 foto. Kita ada dua tipe ya, ada tipe basic 6.000 foto kemampuannya, kapasitasnya, atau 50.000 foto untuk tipe pro. Jadi dengan alat thermal access gate ini kita bisa kenalin siapa yang akan masuk, terus kenalin juga dia panas atau enggak, apakah memakai masker atau enggak, dan jam berapa orang tersebut masuk. Jadi
kemudian thermal access gate ini juga dapat memberikan perintah kepada ini ya, pintu yang ada magnetic door lock-nya, atau access gate kalau di kantor-kantor biasanya ada access gate-nya, suruh buka atau enggak nih gitu, kalau orangnya boleh masuk atau enggak gitu. Jadi kalau dikenali dan dalam keadaan normal ya boleh masuk, tapi apabila diperlukan, sistem ini juga bisa diintegrasikan ke sistem absensi. Jadi untuk mengetahui jam keluar masuk dari seorang karyawan, jadi bisa langsung kedeteksi juga nanti di sistem software HRD-nya, Bapak ini masuk jam berapa, keluar jam berapa, itu bisa otomatis diintegrasikan. Ya. Mungkin penjelasan teknisnya yang untuk ini juga sampai sini dulu. Kita sekarang coba cek video dulu ya, biar lebih paham. Oke, video ini spesifik memperlihatkan kemajuan teknologi dalam bidang ini ya, face recognition dan akses ya. Zaman dulu bagaimana, nanti dibandingkan dengan zaman sekarang. Silahkan dilihat videonya. Ya, masih bisa nitip absen ya kalau zaman dulu. Sudah buru-buru, sudah hampir telat, ternyata jarinya nggak bisa. Akhirnya telat karena harus ganti tangan. Oke, berikutnya kita lihat spesifik penggunaan thermal access gate control ya, dalam rangka ini menangani pandemi ini. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan, bisa dipasang di pintu masuk seperti ini. Kalau normal dan pakai masker, dia bisa masuk. Abnormal temperature. Authenticated. Juga bisa disetting. Kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk. Please wear a face mask. Authenticated. Oke, bisa juga dikasih standing untuk bisa berdiri seperti ini. Di sini kita tunjukkan kemampuan berapa cepat dia bisa mendeteksi. Ya, bisa dilihat ya, cukup cepat ya, tinggal lewat saja. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yosua atas penjelasannya. Ya, memang tadi seperti dikatakan juga oleh Mr. Stephen bahwa jika kita lebih aware untuk ultimate precaution ini akan lebih baik apabila kita persiapkan ya, karena cost of shutdown dibandingkan cost
ultimate precaution akan jauh lebih besar. Baik, terima kasih Pak Yosua sekali lagi. Dan Bapak Ibu jika memang ada pertanyaan untuk produk ini, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom meeting chat untuk nanti dibacakan di akhir sesi. Baik, yang berikut ini adalah untuk mensterilkan udara, jadi air sterilizer. Jadi untuk membunuh virus dan bakteri untuk ruangan yang lebih kecil. Saya tampilkan videonya sebentar. Picture bacteria, viruses, allergens, dust particles, molds, volatile organic compounds, and bad smells. In every breath and on every surface we touch. Now imagine 99.9% of them eliminated. It means breaking free from sinus allergies that seem never-ending. It means shielding the people you love from the ripple effects of infectious illnesses. It means bidding farewell to all the nasty smells, from mold, pet dander, stale food, and cigarette smoke that haunt your living space. So you can enjoy crisp, clean air and surfaces 24/7, no matter where you live or go. Medclean air and surface sterilizers keep your most important spaces clean and healthy all day, every day. They are powered by Serafusion technology. The Serafusion cartridge generally requires no cleaning and is completely hassle-free. You just need to change it once a year. There are no filters, nor chemicals. This patented Serafusion technology creates active oxygen, a natural phenomena that occurs during plant photosynthesis, moving water and thunderstorms, leaving the air fresh and clean. Just plug in a Medclean air and surface sterilizer to keep your air and surfaces sterilized all day, every day. It is small and effective and designed to run continuously for 24 hours on less than 6.5 watts per hour. That's less power consumption than an LED light. Medclean air and surface sterilizers come in 3 models. The Home series keeps you safe in the comfort of your home. The Travel series ensures you're protected wherever you are, even in hotels and offices. The Auto series protects you while on the move. Now, every breath you take and every surface you touch can be set free from microscopic dangers. Experience healthier living spaces with Medclean. Welcome to a new norm. Medclean, your world. Jika tadi kita sudah membahas bagaimana teknologi dapat membantu screening di awal saat karyawan maupun tamu memasuki tempat kerja dan industri, berikutnya kita akan membahas perusahaan wajib untuk menyediakan fasilitas tempat kerja yang aman dan sehat. Di sini telah hadir bersama kami Bapak Reiner Raditya. Selamat sore Pak, yang akan menjelaskan mengenai standar baru untuk kebersihan di era new normal melalui produk kebersihan Nilfisk dari Denmark. Silakan Pak Reiner untuk menyampaikan materinya. Iya, terima kasih Bu Aulia atas kesempatannya. Terima kasih juga atas Pak Joko sebelumnya atas presentasinya yang sangat luar biasa, Mr. Steven, Pak Yosua juga. Sekarang saya sedikit akan bercerita dan juga sharing gitu ya tentang cleaning equipment yang bisa kita apply di beberapa tempat di industri maupun di offices tempat Bapak Ibu bekerja. Tujuannya memang supaya untuk kita semakin meningkatkan kebersihan dan juga kesehatan ya di masa pandemi seperti ini. Nah, ada sedikit kementerian gitu ya, keputusan Kementeri dari Kesehatan Republik Indonesia yang berisi beberapa anjuran dan juga prosedur. Nah, jadi ini sedikit saya bacakan juga, mungkin Pak Joko akan lebih ahli tentunya. Saya akan hanya sedikit memberitahu. Jadi, yang pertama adalah tentang wajib membentuk tim penanganan COVID. Kedua, ada juga melaporkan kasus yang dicurigai, penerapan work from home. Keempat adalah self-risk assessment dengan termogan yang mungkin tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Steven dan Pak Yosua. Terus ada juga pengaturan jam kerja dan shift, penggunaan masker dalam aktivitas dan juga memastikan area bersih dan higienis dalam pembersihan dalam 4 jam sekali.
Nah, ini adalah beberapa anjuran dan masih ada banyak lagi yang tidak saya mention. Dari sisi kawan lama sendiri, memang kita berfokuskan di 2 titik ini. Jadi yang tadinya adalah termogan itu dari sisi Pak Yosua dan Pak Steven, saya akan lebih banyak memfokuskan diri di bagian area kerja, kebersihan dan higienis dari area kerja. Nah, area kerja bersih itu ada beberapa area gitu ya, yang perlu kita perhatikan secara khusus, yaitu adalah di bagian offices itu ada meja personal, ruang meeting, dan juga ruang beribadah. Apa saja sih yang mudah terpapar? Secara umum ya, jadi ini ada juga tentunya meja dan kursi yang kita gunakan. Lantai dan karpet ini juga bisa menyimpan virus dan bakteri dalam beberapa waktu ya, apalagi dalam penyebarannya dalam bentuk droplet. Nah, itu bisa juga menempel di tempat karpet ataupun lantai. Terus juga peralatan makan dan minum yang sebaiknya tidak di-sharing. Lift dan tangga tentunya itu tempat pegangannya tangga gitu ya, agar kita berhati-hati. Dan juga peralatan presentasi di tempat meeting. Nah, kalau di manufaktur terus di bagian apa saja sih? Mungkin bisa juga kita simpulkan itu di ruang kantor tentunya, karena banyak sekali tempat Bapak Ibu bekerja. Front office, karena bagian customer service ini banyak sekali tamu yang berlalang. Jadi makin banyak adanya kemungkinan terpapar. Terus bagian produksi, area produksi yang memiliki mobilitas tinggi. Dan juga untuk loading dock dengan tentunya banyak sekali supplier ataupun pengiriman-pengiriman yang dari satu pabrik akan mensuplai ke tempat lainnya. Nah, benda-benda apa saja sih yang bisa terpapar? Masih sama, lantai dan karpet tentunya. Lalu ada peralatan makan, minum, lift dan tangga. Nah, front desk itu untuk tamu itu juga sangat berbahaya ya Bapak Ibu ya. Terus perangkat tools umum, nah ini biasanya dipakai oleh engineer-engineer yang bersama-sama digunakan gitu ya. Nah, itu juga cukup punya potensi untuk terpapar. Dan juga tentunya hand panel dan material lifter umumnya gitu. Nah, kapan sih dibutuhkan pembersihan lantai dan area kerja ini? Nah, sebagian besar kita sebagai pekerja di pabrik maupun di kantor ini bisa menghabiskan waktu 8-10 jam di area kerja. Ini jam normal ya, mungkin di sekarang itu adalah 6-8 jam. Nah, memang kita harus meningkatkan rasa aman bagi para pekerja. Nah, cara membersihkannya dengan apa sih? Nah, saya mungkin akan sharing dengan 3 jenis peralatan cleaning yang bisa kita gunakan untuk mematikan virus corona ini. Mungkin juga bisa mengurangi potensinya terpapar. Yang pertama saya akan bahas sedikit tentang vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner ini dapat digunakan untuk pembersihan area lantai, karpet, dan juga sterilisasi area perkantoran. Saya mengutip sedikit dari Australian Government Department of Health. Jadi, seperti Kementerian Kesehatan tapi dari Australia, mereka menganjurkan untuk menggunakan vacuum cleaner dengan fitur yang memiliki HEPA filter. Apa itu HEPA filter? HEPA filter itu adalah teknologi dari filter untuk menyaring kontaminan hingga ukuran 0,3 mikron. Jadi memang saya tidak bisa ini akan tersaring, tetapi akan mengurangi terjadinya paparan ataupun kotoran-kotoran bakteri yang memang bisa semakin kotor dan juga membuat kita sakit. Nah, ini ada sedikit videonya juga. Selain vakum itu, kita juga ada pembersihan untuk karpet. Nah, ini juga bisa dicampurkan dengan desinfektan yang bisa sangat efektif untuk menghilangkan virus. Nah, sedikit tadi ya, itu adalah untuk vacuum cleaner dan juga carpet extractor itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dari karpet dan juga lantai. Nah, kedua itu kita juga bisa menggunakan high pressure cleaner. Nah, high pressure cleaner memang ini tidak sebenarnya sepenuhnya digunakan untuk sterilisasi, tapi biasanya hanya untuk membersihkan area-area kerja yang menggunakan penyemprotan air gitu ya.
Nah, dengan penambahan cairan disinfektan, memang unit ini bisa digunakan untuk menjadi alat yang membersihkan COVID ataupun virus. Ini juga ada videonya, kita tonton bersama ya Bapak Ibu. Untuk cara kerjanya kita menggunakan jet cleaner ini bisa membersihkan area-area dan juga untuk sterilisasi. Ya, sebenarnya unit ini bisa juga digunakan itu untuk beberapa pembersihan di area pabrik gitu ya, seperti di bagian loading dock, di bagian pembersihan palet. Nah, itu memang sangat efektif digunakan. Tetapi bisa juga dicampurkan dengan beberapa cairan disinfektan untuk dilakukan sterilisasi. Nah, terakhir itu saya akan sharing sedikit tentang scrubber dryer atau bisa dibilang ini adalah alat pel gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sama fungsinya itu sebenarnya adalah untuk membersihkan lantai-lantai dari kotoran-kotoran maupun bakteri. Nah, dengan adanya penambahan cairan disinfektan juga dari sisi air bersihnya, nah unit ini bisa digunakan untuk sterilisasi di lantai. Nah, tipsnya memang kita memaksimalkan menggunakan bagian scrubbing sebanyak 2 kali. Pertama untuk mengangkat kotoran dan menyemprotkan disinfektan. Kedua, menyemprot debu dengan deterjen dan cairan disinfektan. Lalu sekalian unit ini bisa mengeringkan lantai secara cepat. Nah, ini akan sedikit ada videonya juga, jadi cara kerjanya sama persis ya. Jadi kita akan memasukkan cairan disinfektannya itu ke dalam air bersih, lalu air bersihnya dan disinfektan itu dikeluarkan di bagian depan untuk disikat, lalu langsung disapu dengan seperti karet gitu ya, seperti wiper itu untuk menghilangkan cairannya dan kotorannya. Iya, jadi memang untuk scrubber dryer ini sendiri bisa memang membersihkan lantai dengan hingga 15.000 meter persegi. Jadi tergantung dari kawasan Bapak Ibu seberapa besar area yang mau dibersihkan dan juga seberapa besar area lantai yang memang harus disterilisasi gitu. Nah, mungkin unit ini memang hanya untuk bagian indoor, jadi untuk bagian outdoornya tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau menyarankan untuk bagian outdoor perlu dilakukan sterilisasi itu bisa menggunakan high pressure yang sebelumnya. Nah, untuk bagian indoor di bagian area produksi ini juga sangat sering dipakai untuk memang sudah sebagai standar juga untuk sterilisasi di sebelum adanya new normal ini. Tetapi untuk menghindari adanya munculnya bakteri. Nah, dengan penambahan disinfektan memang akan bisa menambah fungsinya untuk menghilangkan virus COVID-19 ini. Ya, kalau dari saya sedikit saja, jadi itu sharing yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Aulia ya. Silakan Bu Aulia. Oke, terima kasih banyak Pak Rainer penjelasannya. Jadi untuk yang produk Neovis memang untuk menjaga kebersihan di industri untuk lingkungan yang lebih higienis ya Pak Rainer. Baik, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu silakan dituliskan di meeting chat. Dan saya akan menampilkan satu video mengenai produk untuk pelengkap mengenai air elektrolisis. I know the story of your life through winter storms and summer skies. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime of 2005 when we were still alive.
Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Q&A. Sebelumnya saya mohon izin untuk Bapak Joko, apakah masih bergabung dengan kami? Ya, sore Mbak. Sore masih Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Pak Joko, kami ada menerima beberapa pertanyaan Pak terkait yang tadi Bapak sudah presentasikan Pak. Saya mohon izin untuk bacakan ya Pak. Silakan Mbak. Iya, pertanyaan yang pertama adalah dari Bapak Dedi, PT SHI Indonesia. Apakah sudah ada program dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk menekan pencegahan penularan COVID yang sudah dilakukan oleh negara lain, seperti misalnya penggunaan scan QR Code di berbagai lokasi untuk tracing pergerakan orang, status kesehatan orang, dan lain-lain. Aplikasi Peduli Lindungi yang ada saat ini, sepengetahuan saya masih terbatas pada fungsi mengetahui status daerah setempat, vaskes rujukan terdekat, dan lain-lain. Silakan Pak Joko. Langsung jawab ini ya. Iya, langsung dijawab saja. Nanti ada 2 pertanyaan lagi untuk Pak Joko. Dengan Pak siapa tadi, maaf Mbak? Dengan Pak Dedi dari PT SHI Indonesia. Baik, Pak Dedi, selamat sore Pak Dedi. Berkaitan pertanyaan pemanfaatan teknologi informasi, apakah sudah dilakukan? Jadi begini Pak, Peduli dan Lindungi itu sebenarnya digunakan untuk supaya kita masyarakat bisa tahu di mana layanan kesehatan terdekat bila kita menghadapi masalah tentang COVID. Tetapi pada prinsipnya pemerintah sebenarnya sudah punya sistem untuk melakukan tracing dan tracking terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang diindikasikan memiliki komunikasi ataupun hubungan dengan orang yang sudah positif COVID, dan itu dihandle langsung oleh Kementerian Kominfo. Jadi kurang lebih cara kerjanya adalah bila seseorang itu dideteksi sebagai positif, maka orang itu akan diketahui Pak melalui nomor handphonenya, dan nomor handphonenya itu kita ada satu sistem di mana orang-orang yang dekat dengan nomor handphone itu mana berinteraksi berapa lama waktunya, berapa menit mereka itu akan ketahuan, dan itu akan dilakukan langsung dilakukan tracking dan tracing terhadap orang yang ditenggarai sebagai dulunya istilahnya adalah ODP ya Pak, ya, orang dalam pemantauan. Tetapi sekarang ini yang dilakukan adalah seperti itu. Begitu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Joko. Jadi lewat nomor handphone ya Pak ya. Oke, yang kedua adalah pertanyaan dari Bapak Kusmanto, PT Patra Badak Arun Solusi. Pertanyaannya Pak Joko, sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Joko baik secara metode, alat, dan manusia. Dan dalam pengendalian dampak resiko dari COVID-19, metode dan alat untuk saat ini sudah mengalami percepatan yang baik untuk penanganan pandemi tersebut. Namun menjadi pertanyaan dan catatan saya adalah terkait manusia, dalam kurung kesadaran yang sangat-sangat kurang terkait yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan sejak masa new normal atau PSBB transisi, COVID-19 malah meningkat. Lalu bagaimana caranya pengendalian dampak penyebaran COVID-19 ini khusus terhadap pola hidup dan masyarakat secara umum yang notabene-nya sangat sulit diatur? Terima kasih. Maaf Pak, tadi Bapak dengan Bapak? Dengan Bapak Kusmanto dari PT Patra Badak Arun. Baik Pak Kusmanto, selamat siang Pak. Jadi bagaimana dengan cara pengendalian dampak ini? Sebenarnya kalau kita memahami Pak tipologi dari COVID-19 ini, bagaimana penyakit ini, bagaimana penularannya dan bagaimana penyebarannya, maka kita akan bisa mengerti apa hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya saya sampaikan tadi Pak di awal dengan kondisi sebenarnya cukup 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker kain karena memang itu efektif dan terbukti memang bisa menahan droplet, karena penyebaran COVID-19 ini terjadi karena adanya droplet yang berpindah dari satu orang yang positif kepada orang yang belum positif. Itu yang pertama. Lalu membersihkan tangan selalu dan menjaga jarak, kemudian menjaga stamina. Memang kondisinya saat ini masyarakat kita memang harus kita akui bahwa penerapan protokol kesehatan di masyarakat itu hari ini terkesan mulai mengendor, dan inilah yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama Pak. Saya berharap sekali melalui kesempatan ini
kepada para rekan-rekan yang berada di dunia industri karena kalau kita hitung dunia industri itu cukup besar sekali komponennya. Saya berharap bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan sebagai salah satu alternatif kampanye untuk berani bersama-sama kembali Pak, konsisten dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hanya itu satu-satunya kunci yang utama untuk kita bisa melawan COVID-19. Kurang demikian Mbak. Baik Pak, memang ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak kalau gitu ya Pak Johannes Joko. Baik, oke yang ketiga Pak, pertanyaan terakhir dari Bapak Eko Nugroho dari Integra Group. Pertanyaannya adalah bahwa penanganan COVID-19 ini harus dilakukan secara terintegrasi dari beberapa sektor termasuk industri, pemerintah, dan komunitas. Pertanyaannya adalah bagaimana pembinaan kepada komunitas untuk penanganan COVID-19 ini agar tepat sasaran? Misalnya dalam komunitas sosial, komunitas keagamaan, apakah ada perhatian khusus? Terima kasih. Baik, dengan Pak Eko, terima kasih Pak pertanyaannya bagaimana dengan komunitas-komunitas. Jadi kurang lebih begini Pak gambarannya. Sejak dikeluarkannya keputusan pembentukan gugus tugas yang sekarang berubah menjadi satuan tugas dan berintegrasi dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kami di gugus tugas itu ada satu tempat yang dinamakan dengan tim koordinator relawan, di mana seluruh relawan-relawan dari masyarakat sipil itu bergabung. Misalnya dari NU, mereka teman-teman NU Banser itu ada yang namanya Banser Peduli COVID. Kemudian dari MDMC ada yang dipimpin oleh kebetulan dari misalnya Dokter Corona dari Muhammadiyah Disaster Center. Kemudian ada dari Katolik JKMC, Jaringan Katolik Lawan COVID-19. Dan juga banyak komunitas-komunitas masyarakat lainnya yang bergabung dan mereka hari ini kita bergabung dalam sebuah tim koordinator relawan dan disitulah kami sering berinteraksi, saling memberikan masukan, saling menguatkan satu sama lain dan saling support satu sama lain karena bisa jadi di satu kelompok tidak memiliki APD jenis tertentu, kelompok lain bisa memiliki. Ada di komunitas-komunitas itu tidak memiliki hal-hal yang dibutuhkan, pemerintah mensupport apa yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya ini terus berjalan hingga saat ini Pak dan kita selalu menjaga komunikasi terutama dengan kelompok-kelompok keagamaan, kemudian kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang memang sejak dulu bergabung dan bergerak bersama dalam penanganan bencana-bencana nasional. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Joko. Intinya adalah saling bantu dan komunikasi ya Pak Joko. Iya betul Bu. Ya, baik. Saya akan beralih ke pembicara berikutnya. Pertanyaan untuk Bapak Yosua. Pak Yosua ada yang tanya dari Pak Dedi PTSHI Indonesia, Pak. Pertanyaannya ada 3 nih kebetulan. Teknologi Hikvision sangat canggih dan bagus, cocok untuk pengukuran massal dan butuh cepat. Semoga banyak pabrik dan fasilitas umum yang menggunakan produk ini. Kemudian pertanyaan pertama, apakah Hikvision bisa mendeteksi masker bergambar wajah? Yang kedua, apakah Hikvision dapat mendeteksi suhu orang yang mengenakan topi, face shield? Dan yang ketiga, apakah Hikvision memiliki teknologi untuk mendeteksi asymptomatic person atau orang tanpa gejala? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Aulia. Saya jawab satu persatu ya. Jadi yang pertanyaan pertama, bisa nggak masker yang ada muka orangnya ya? Biasanya Indonesia ini soalnya macam-macam ini jenisnya. Jadi saat ini bisa kita bilang belum bisa karena teknologi ini biasanya mengadopsi masker-masker yang standar, yaitu masker yang seperti ini ya, itu bisa. Nah kita juga melihat di Indonesia ternyata banyak ya masker yang macam-macam ya, warnanya macam-macam. Jadi kayak warna hitam, warna yang lain itu juga akan segera dilakukan software update untuk menghadapi itu. Cuman kalau yang ada gambar mukanya mungkin itu lebih lama lagi nanti develop softwarenya ya. Jadi itu jawabannya. Terus kalau tentang detect temperatur kalau pakai face shield atau topi, selama face shieldnya clear, tidak ada refleksinya, biasanya ada refleksinya di sini menutupi pembacaan, atau topi yang tidak menutupi area jidat dan mata itu bisa gitu ya.
Terus kalau tanpa gejala itu susah karena Hikvision teknologi berbasis visual. Jadi kalau ada panas itu kan juga visual ya. Tapi kalau tanpa gejala sama sekali saya rasa belum bisa. Gitu. Mungkin itu dulu Bu Aulia jawaban saya. Baik, ini ada pertanyaan untuk Bapak Rainer ya, Pak Rainer. Jadi dari Ibu Vernika Audian, Bapak atau Ibu Vernika Audian, PT-nya kebetulan tidak disebutkan, dengan adanya penambahan cairan disinfektan atau alkohol, apakah ketahanan unit Nilfish akan tetap kuat dan tahan lama performance mesinnya? Silakan Pak. Iya, terima kasih Bu Aulia. Terima kasih juga Bu Vernika yang udah bertanya ya. Jadi sedikit menjawab, jadi kalau dengan adanya penambahan cairan disinfektan, unit Nilfish itu sebenarnya memang akan ada dampaknya. Efeknya itu adalah dari lifetime dari unitnya. Jadi misalnya awalnya itu 1 tahun mungkin akan berkurang. Dilihat dari ketahanan dari sisi misalnya consumable part-nya itu karet-karetnya. Nah, efek biasanya yang kita lakukan dan juga kita beritahukan kepada customer kita adalah untuk melakukan maintenance-nya. Bagaimana cara melakukan maintenance unit ini supaya cairan disinfektan ini tidak tertinggal di dalam motor maupun tidak tertinggal di dalam saluran-saluran yang tidak kita inginkan sehingga unit ini tetap bersih setelah kita menggunakannya. Nah, caranya adalah biasanya dengan menggunakan flushing. Jadi setelah kita menggunakan pembersihan dengan disinfektan, kita harus melakukan flushing dengan air biasa. Jadi pembersihan menggunakan aja mesinnya dinyalakan, tetapi dengan air biasa maksudnya. Jadi seperti dicuci atau di flushing istilahnya. Nah itu berlaku untuk semua, walaupun dari sisi high pressure maupun dari scrubber dryer. Begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rainer atas jawabannya. Semoga sudah menjawab ya. Oke, kemudian Pak Joko, ada satu lagi pertanyaan Pak. Boleh disusulkan Pak? Silakan Mbak. Ya, dari Bapak Sigit dari Waskita. Dari Bapak Sigit Waskita, PT Bimasena Power Indonesia. Pertanyaan untuk pembicara, apakah benar jika COVID-19 tidak lagi hanya ditularkan lewat droplet atau titik kecil air berisi virus dari batuk atau bersin, tetapi sekarang virus tersebut bisa bertahan di udara, melayang-layang sampai 8 jam sesudah keluar dari tubuh penderita saat bersin atau batuk. Tidak lagi butuh medium bertahan. Bagaimana tanggapan pemerintah untuk menanggapi kabar tersebut? Terima kasih. Baik, mengenai pertanyaan apakah virus COVID-19 ini sudah yang mau ditanyakan kan airborne atau belum gitu. Iya, betul. Ini saya ingin sampaikan Mbak secara tegas bahwa sampai hari ini virus COVID itu belum airborne dan kita berharap itu tidak airborne. Ada satu persepsi di masyarakat yang mungkin yang dimaksud adalah tadi droplet itu dalam kecil ketika orang bersin dan segala macam. Dia memang melayang-layang Mbak. Tetapi melayang-layang itu hanya dalam kurun waktu tertentu dan jaraknya pun itu kurang lebih setiap kali orang bersin asalkan dia menggunakan masker atau apapun, droplet yang partikel droplet yang paling kecil itu melayang-layangnya itu ada jarak kurang lebih, makanya kita selalu diminta untuk menjaga jarak 1 meter. Itu yang kami yang sampai hari ini yang para tim pakar di gugus tugas itu menginformasikan kepada kami seperti itu. Jadi tidak benar sekali lagi Bapak Ibu kalau memang COVID-19 ini airborne atau sudah bisa melayang-layang selama 8 jam. Itu yang pertama. Sekalian juga dalam kesempatan ini Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan informasi tentang COVID-19 itu bisa mengakses di laman covid19.go.id. Di situ semua informasi tentang COVID ada. Di situ juga ada informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat, informasi-informasi yang menyesatkan yang sudah diverifikasi dan diklarifikasi oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang saat ini berubah menjadi satuan tugas. Demikian Mbak yang bisa kami informasikan. Baik, terima kasih Pak Jonas Joko. Jadi untuk mendapatkan informasi yang sahih dan akurat, kita bisa masuk ke laman yang Bapak tadi sebutkan ya Pak, covid19.go.id. Dan kita juga mesti harus hati-hati terhadap info. Itu Mbak. Ya. Iya.
Kita mesti hati-hati juga ya Pak ya dalam menyaring informasi mana yang kira-kira memang, sahih, memang betul atau, memang diciptakan untuk membuat masyarakat lebih, tidak tenang dalam kepanikan ini gitu. Saksikan video terakhir berikut ini. Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Pandemi COVID-19 telah membentuk kesadaran akan kebiasaan baru yang positif untuk kita semua. Memasuki fase new normal, jaga terus kebiasaan positif itu untuk berkegiatan kerja yang aman. Kawan lama siap mendukung Anda dengan solusi peralatan berkualitas yang dimiliki. Memasuki area gedung perkantoran, pastikan Anda tertib pada protokol keamanan yang ada. Seperti melakukan pengecekan suhu tubuh, dan juga melakukan langkah sterilisasi virus dan bakteri menggunakan fasilitas yang disediakan. Penggunaan lift juga jadi hal yang wajib diperhatikan. Pastikan lift tidak melebihi kapasitas, jaga jarak aman dengan mengikuti tanda-tanda yang tersedia, jangan gunakan tangan untuk membuka pintu ruangan. Pastikan jarak kursi kerja telah sesuai dengan protokol keamanan yang ada. Dan siapkan perlengkapan kebersihan pribadi seperti tisu basah antiseptik. Menjaga seluruh area gedung dan fasilitas kantor tetap bersih dan higienis adalah kewajiban. Pembersihan kotoran dan debu hingga sterilisasi virus dan bakteri ke seluruh area dan fasilitas kantor harus dilakukan secara berkala sesuai standar keamanan yang ada. Bersama kawan lama, ayo kita bangun kesiapan untuk aman berkegiatan pada fase new normal. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Bapak Ibu, dengan berakhirnya video tersebut, kita sudah sampai di penghujung acara. Dengan ini berakhir sudah seluruh rangkaian acara seminar online kawan lama yang bertemakan Smart and Safety Ways to Face the New Normal. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Johannes Joko yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua hari ini. Terima kasih banyak Pak Johannes Joko. Ya, sama-sama Mbak. Semoga berguna Mbak. Iya Pak, sangat berguna untuk kami Pak. Kemudian terima kasih juga Mr. Stephen Shi atas senior project atas sharingnya hari ini. Terima kasih Mr. Stephen Shi. Oke, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert, Bapak Yosua, dan Bapak Rainer, dan seluruh tim kawan lama yang sudah menyelenggarakan untuk acara hari ini. Dan terutama terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya Aulia Adriani selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sampai jumpa di seminar online kawan lama berikutnya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.